Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Dinusian, perkenalkan nama saya Eka Rianti dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Dianuswantoro Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang 5 komoditi barang impor Indonesia. Yang pertama adalah kapas. Kapas merupakan komoditi impor Indonesia yang 99% masih mengimpor dari negara lain. Mengapa? Hal ini karena yang pertama, kapas memiliki ketidakcocokan iklim jika dibudidayakan di negara Indonesia. Kemudian yang kedua, teknologi untuk membudidayakan tanaman kapas ini di Indonesia juga masih sangat terbatas. Sehingga untuk impor dari negara lain, Indonesia mengalami naik turun selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019. Saya Dia Yustika Amalia-Sari dengan NIM B11 2020 80018. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang impor sutra di Indonesia. Sutra dikenal karena memiliki keindahan dan serat yang halus. Biasanya di Indonesia, sutra diolah menjadi kain tenun, batik, kebaya, hingga sarung. Nah, menurut data impor sutra di Indonesia selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2016 hingga tahun 2018, impor sutra mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan permintaan produksi kain sutra di Indonesia meningkat, sedangkan produksi benang sutra di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Nah, setelah mengalami peningkatan pada tahun 2018, impor sutra mengalami penurunan pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan untuk meredamnya gempuran impor sutra yang mencapai 95%, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan eksperimen bagaimana cara agar produktivitas sutra di Indonesia dapat meningkat. Nah, untuk kendala yang dihadapi adalah karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana agar produktivitas sutra di Indonesia meningkat, maka Indonesia harus impor sutra dari negara lain yaitu Cina. Nah, seharusnya Indonesia membuat strategi dengan melakukan kerjasama ekonomi dan juga perdagangan. Contohnya dengan meningkatkan keterlibatan dan investasi pemerintah dalam persutraan alam. Contohnya dengan membuat pembinaan secara intensif tentang bagaimana cara pemeliharaan sutra yang benar dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas sutra dari dalam negeri. Untuk komoditi selanjutnya adalah pupuk. Pertanian merupakan sektor utama dan terpenting di wilayah negara Republik Indonesia. Mengapa? Karena sebagai penyedia pangan dan sumber devisa negara. Untuk meningkatkan produktivitas pangan, tentunya para petani membutuhkan input untuk menghasilkan produktivitas pangan yang meningkat dan juga bermutu. Hal ini membutuhkan adanya ketercukupan persediaan pupuk. Adalah jagung. Jagung merupakan salah satu komoditi impor negara Indonesia yang juga sangat berperan penting. Karena apa? Karena jagung adalah salah satu tanaman pangan yang dikenal masyarakat di Indonesia. Selain itu, beberapa wilayah negara Indonesia juga mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokoknya. Misalnya di daerah Madura dan juga Nusa Tenggara. Salah satu sumber daya alam yang banyak digunakan yaitu kayu yang diolah menjadi bubur kayu. Nah, menurut data impor Indonesia selama 5 tahun terakhir, impor bubur kayu di Indonesia pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena diprediksi bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, bahan industri bubur kayu masih dapat untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi pada tahun 2018, impor bubur kayu Indonesia mengalami peningkatan. Mengapa? Karena perusahaan bubur kayu Indonesia mengalami pembekuan karena dituduh telah melakukan pembakaran hutan sehingga menipisnya bahan baku industri. Nah, salah satu kendala atau permasalahannya yaitu adanya gangguan sosial, yaitu adanya klaim lahan
yang menyebabkan hambatan dalam memproduksi bahan industri bubur kayu. Nah, upaya yang diperlukan diantaranya regulasi positif bagi perusahaan atau pengusaha, serta kebijakan pemerintah dalam komoditi impor Indonesia khususnya bubur kayu. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang 5 barang impor yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinusian, demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Untuk itu, semoga perekonomian negara Indonesia semakin maju, sehat finansial, dan